Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita taati, kita banggakan dan selalu kita harapkan syafaatnya kelak nanti di hari kiamat. Para habaib, para alim ulama, para kiai, khususnya yang kita semuanya ingin mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Abna al-Imamain Al-Habib Abdul Qadir bin Habib Abdullah Bil-Faqih wal Habib Muhammad bin Abdullah Bil-Faqih wal Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih wal Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus wal Habib Ahmad bin Utsman Al-Idrus dan semua keluarga besar daripada Pompes Darul Hadis Al-Faqihiyah, yang kita doakan semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, serta semua para kiai, para habaib, Kiai Abdullah Faqih, Kiai Ahmad, Kiai Muhyiddin, dan semua para kiai. Tidak lupa kepada Habib Bagir Al-Atos, Al-Habib Abdullah Al-Mahdar, Habib Ahmad Al-Haddad, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, yang sama-sama kita taati, para umara, yang terkait dengan mereka pun perhatian Nabi kita Muhammad SAW tidak luput. Karena memang Nabi menyatakan kita semuanya mempunyai modal yang sama untuk berdekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma di dalam penjelasannya disebutkan bahwasanya semuanya ada kekurangan, semua ada kelebihan. Di antaranya perhatian Nabi terkait dengan para umara yang memperhatikan, yang mengusahakan keamanan, kesejahteraan bagi masyarakat yang tidak lain adalah umatnya Nabi Muhammad. Yang jikalau kita berbicara tentang umatnya Nabi Muhammad, maka Syekhuna Imamuna Al-Habib Abdul Qadir Bil-Faqih, yang karenanya beliau itu habiskan seluruh waktunya, beliau habiskan seluruh energinya untuk mengurusi umatnya Nabi kita Muhammad SAW, baik dalam penyebaran ilmu dan lain sebagainya. Beliau katakan tidak ada satupun daripada umatnya Nabi Muhammad, siapapun mereka, apapun jobnya, kecuali Nabi Muhammad sudah pernah bersumpah untuk mereka. Di mana Nabi SAW bersumpah, wallahi inni la arda wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Sehingga siapapun yang mempunyai perhatian khusus terkait dengan umatnya Nabi Muhammad, maka dia pasti akan mendapatkan perhatian langsung dari Nabi Muhammad. Sehingga di antara himbauan Nabi, beliau sampaikan, yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat yang adil dan amanah, maka itu hari-harinya itu sama seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Sulit untuk dicapai kesamaannya. Tapi begitulah Nabi SAW menghimbau supaya kita benar-benar menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia tidak dikatakan Nabi SAW adalah para ulamanya, para solihinnya, tidak. Tapi sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia, tentunya yang paling bermanfaat kepada manusia adalah yang paling bermanfaat secara batin, yaitu para ulama. Semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai yang paling bermanfaat kepada manusia, sehingga kita termasuk yang nantinya dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari apa yang telah disampaikan tadi, manaqib Al-Habib Al-Imamain Al-Habar Habib Qadir dan Habib Abdullah, ada satu hal yang menarik yang sekarang banyak di antara kita sudah melupakannya. Apa itu? Saya baca di dalam kitab yang ditulis oleh
Sayyidi Maulaya Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, bahwasanya Al-Habib Abdullah ini almarhum al-maghfurlah, beliau itu belajar langsung daripada ayahnya itu sampai 15 macam ilmu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilaksanakan sekarang ini dari orang tua kepada anak. Perhatian beliau. Sekarang banyak di antara kita yang sudah melupakan, disangkanya anak ini bukan merupakan sebuah puncak kesuksesan, sebab kesuksesan di mata Allah itu yang paling utama itu adalah anak dan istri kita. Sehingga lihat bagaimana perhatian beliau Habib Abdul Qadir kepada putranya Habib Abdullah, sampai apa yang disampaikan oleh beliau tadi, imaman, syarifan, kariman, khutban dan sebagainya. Ternyata ayahnya sendiri yang beliau mengatakan di dalam kitab tersebut. Saya baca Abdullah, Abdul Qadir, Abdul Qadir, Abdullah. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ayahnya sendiri mengatakan Abdullah adalah aku adalah Abdullah. Ini semua berkat daripada pendidikan yang sangat luar biasa, yang sekarang ini banyak sudah hilang di antara kita, yang seakan-akan yang namanya ma fil aba fil abna itu disangkanya keberkahannya saja, rahasianya saja. Tidak, tapi apa yang ada di dalam orang tua ada di dalam anak. Kealimannya iya, karomahnya iya, keutamaannya iya, kelomanannya iya. Itu berkat daripada didikan orang tuanya. Bukan hanya kita ambil pemahaman bahwasanya yang ada di orang tua daripada rahasianya, karomahnya itu semua ada di anak cucu, nggak bakal hilang. Memang itu akan didapatkan, tapi lebih daripada itu yang membanggakan adalah kalau seumpama anak sama seperti ayahnya, bahkan melebihi daripada ayahnya. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, banyak di antara kita yang tidak faham, disangkanya kemuliaan itu bukan berada di dalam jalur jalan yang ditapaki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Athaillah Al-Iskandarani di dalam kitab Al-Hikamnya beliau mengatakan, barang siapa yang mencari kemuliaan bukan terkait dengan Allah, kemuliaan itu dipastikan sifatnya cuma sementara. Tapi barang siapa yang mencari kemuliaan di sisi Allah, maka sifatnya itu abadi selama-lamanya. Banyak di antara kita yang ingin anak kita menjadi pejabat yang hebat, yang paling tinggi jabatannya, jadi pengusaha yang kaya raya dan sebagainya. Silahkan, tidak dilarang. Tapi lebih daripada itu, ada satu hal yang banyak dilupakan, bahwasanya hidup ini di dunia ini cuma 60-70 tahun, tapi nanti kalau di akhirat selama-lamanya abadi. Sehingga lihat bagaimana percontohan yang diajarkan oleh Habib Qadir kepada putranya Habib Abdullah. Beliau itu betul-betul mengajarkan sendiri anaknya dengan kesabaran yang luar biasa, sampai beliau itu mendapatkan maqam, mendapatkan julukan yang sama seperti ayahnya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, memang hidup ini adalah sebuah pilihan, hidup ini sebuah ikhtiar. Tapi ketahuilah bahwasanya ada satu ayat di dalam Al-Quran di mana ayat itu dilupakan oleh banyak kaum muslimin, dan menjadi sebab kita ini semuanya yang diberikan Allah Ta'ala modal yang sama, tidak ada yang berbeda. Pejabatnya, pengusahanya, ulamanya, solehinnya, semuanya sama dikasih modal. Nggak ada. Jangan pernah merasa bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan modal kepada semuanya. Semuanya dikasih modal, semuanya dikasih kesempatan untuk mendekat diri kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan semuanya yang bisa menggunakannya. Karena apa? Setan tidak akan membiarkan kita mendapatkan kemuliaan tersebut. Sehingga ada sebuah ayat yang menjadi sandarannya setan, kekuatannya setan, mutunya setan untuk menjerumuskan manusia itu dengan ayat ini. Sehingga dikatakan oleh Habib Nazain bin Ibrahim bin Smith, beliau katakan ayat itu diwanti-wanti oleh iblis kepada korin-korinnya, jangan sampai kaum muslimin tahu dengan ayat itu. Kalau seumpama mereka tahu, membaca, usahakan dia nggak ngah artinya, nggak faham artinya. Kalau dia faham, usahakan dia tidak mengerti apa maksudnya. Sampai segitunya. Saya akan baca sekarang, dan inilah yang menjadi sebab kenapa kaum muslimin yang begitu banyak tapi kekuatannya tidak menular kepada yang lainnya. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, kagusa sail, seperti buih-buih yang ada di lautan, terombang-ambing, dibawa ke sana ke sini dan sebagainya, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini. Apa itu ayatnya? Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, maka Allah akan lupakan semua kesempatan
yang semua kesempatan dan semua harapan kita ada di tangan Allah Ta'ala, itu akan dilupakan Allah Ta'ala. Sehingga punya jabatan tapi tidak berguna dengan jabatan itu, sehingga seharinya tidak mendapatkan 60 tahun. Diberikan ilmu tapi dia tidak berguna dengan ilmunya. Diberikan harta benda tidak berguna dengan harta bendanya. Diberikan anak-anak yang cerdas-cerdas, ganteng-ganteng, cantik-cantik istrinya, tapi dia tidak mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan dengan istrinya. Kenapa? Inilah sebabnya. Kita hidup bukan tanpa misi dan visi. Kita hidup dengan misi dan visi daripada Allah Ta'ala, untuk kita mengingat kepada Allah, untuk kita membuktikan dan menerapkan semua janji yang telah kita terapkan dulu dan kita ungkapkan dulu, dan kemudian jawaban serta ungkapan pernyataan kita pada saat kita berada di alam barzakh, di alam arwah, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Sehingga Imam Ghazali mengatakan bahwasanya hidup di dunia itu untuk tujuannya untuk dua hal. Yang pertama, untuk membuktikan bahwasanya apa yang telah kita tetapkan dan nyatakan dulu di alam arwah benar terbukti sekarang ini. Itu yang pertama. Apa itu yang kita buktikan? Ketika kita di alam arwah, Allah SWT bertanya kepada kita semuanya, dan kita sudah menjawab semuanya, yaitu pertanyaan Allah Ta'ala, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Allah nyatakan, jawaban kita itu sudah dinyatakan dan diabadikan dalam Al-Quran. Qalu bala. Siapa yang mengatakan qalu bala? Kita semuanya. Sekarang ayo buktikan. Kalau memang kita mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita, Allah yang menentukan kita tidak sesuai dengan apa keinginan kita. Kita hidup seperti sekarang ini, wajah seperti sekarang ini, nasib semuanya seperti sekarang ini. Allah yang menentukan semuanya. Untuk apa? Untuk dibuktikan. Sebagaimana engkau telah menyatakan bahwasanya aku adalah Tuhanmu, sekarang buktikan. Yang membuktikan berarti dia telah benar-benar menyatakan, tapi yang tidak membuktikan berarti dia telah membohongi dirinya sendiri. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, itu yang pertama. Kita membuktikan di dunia ini bahwa kita adalah hamba Allah. Kemudian yang kedua kita hidup untuk dicoba. Kita hidup untuk diuji. Cuma masalahnya banyak di antara kita yang faham ujian itu cuma dalam keburukan, tapi ujian itu bukan dalam kebaikan. Siapa bilang? Allah Ta'ala firman, wa nablukum bil khairi wasyarri. Kami akan coba kalian dalam kebaikan juga dalam keburukan. Bahkan cobaan dalam keburukan banyak yang selamat, banyak yang sukses, tapi cobaan dalam kebaikan banyak yang tidak sukses. Sehingga Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, yang sholat banyak, yang puasa banyak, yang taat kepada orang tuanya banyak, tapi yang sedikit adalah wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit yang bersyukur. Ketika dia itu menjabat, dia lupa. Ketika menjadi orang alim, dia lupa. Ketika dia menjadi orang kaya, dia lupa bahwasanya semua itu adalah Allah Ta'ala. Padahal semuanya itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Ashkur am akfur. Kamu itu akan bersyukur atau mengkufurinya. Itu nikmat Allah Ta'ala berikan. La haula wa la quwata illa billah. Oleh karena itu maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayo sama-sama kita melihat bagaimana kesempatan-kesempatan yang ada di dalam diri kita yang Allah berikan secara sama semuanya, tidak ada yang berbeda. Para kiainya, habaibnya, pejabatnya, semua diberikan kesempatan. Supaya kita ingat terus bagaimana, supaya Allah memberikan kesempatan itu sebesar-besarnya untuk kita, bagaimana harus ingat kepada Allah. Kenapa kita diperintahkan dan diwajibkan untuk kita melaksanakan sholat 5 waktu? Itu standar kita ingat. Pagi ingat Allah, duhur ingat Allah, sore ingat Allah, maghrib ingat Allah, malam ingat Allah. Kalau standar kita ingat Allah, maka sesuai dengan fungsi salat. Allah Ta'ala firman, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Begitu pula kalau kita selalu ingat pada Allah Ta'ala. Sekarang masalahnya bagaimana kita ingat pada Allah kalau kita tidak pernah belajar bagaimana cara mengingat pada Allah. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, man yuridillah bihi khairan yukfaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala dengan kebaikan, maka dia akan dilintaskan dalam hatinya untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Ilmu agama inilah yang menjadi pedoman seseorang hidup, bagaimana hidup yang tidak bahagia itu, tapi harus kita tampakkan kepada Allah seakan-akan kita bahagia. Banyak di antara kita pula karena sebab ini merasa bahwasanya dirinya tidak pantas dicoba dan diuji. Siapa dia? Coba kita lihat, coba lihat kita bandingkan dengan Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang karenanya Allah ciptakan semua alam semesta, yang Allah ciptakan semua alam semesta dengan cahayanya. Tapi Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadisnya, idza usibtum bimusibatin falyugarim bimusibati.
Kalau seumpama kalian terkena dengan musibah, dengan cobaan, coba bandingkan dengan cobaanku. Nggak ada apa-apanya Nabi Muhammad yang semacam itu diuji, apalagi kita. Ujian itu selalu ada. Bukan cuma sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, tapi setiap saat ujian daripada Allah. Kalau bukan kebaikan untuk disyukuri atau keburukan untuk disabari. Semuanya tidak ada yang serba kebetulan, semuanya sudah direncanakan. Bagaimana kiranya kalau kita sibukkan anak kita hanya untuk urusan dunia, nggak pernah mengenal nabinya, nggak pernah belajar bagaimana menghadapi kehidupan yang banyak kesulitannya ini. Paling tidak tiru Habib Abdul Qadir bin Ahmad Berfiqih, di mana beliau itu ingat Habib Abdullah ini akan menjadi sepertinya, pengalamannya akan menjadi pengalaman dirinya, sehingga pengalaman kita ini sebagai orang tua, ayo kita pernah susah sama istri, susah sama anak, susah cari nafkah, itu semua akan dihadapi oleh anak kita. Apapun cobaan dan ujian yang kita hadapi, itu bukan yang pertama kali, tapi sudah berkali-kali sebelumnya sudah ada. Sama seperti itu akan terjadi. Sehingga alangkah tidak sayang orang tua kepada anaknya. Kok membiarkan anak itu tanpa pedoman hidup dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saya masih teringat juga sebagaimana Habib Abdullah sangat memperhatikan, Habib Abdul Qadir sangat memperhatikan pendidikan Habib Abdullah. Saya punya abah Habib Hasan. Beliau katakan, Abi memang tidak pernah mewajibkan kalian semuanya jadi orang alim. Tidak. Itu sebuah pilihan memang, tapi itu adalah sebuah ketentuan dan kehendak Allah. Tapi kalau seumpama boleh Abi beritahukan dan beri sarankan kepada kalian, jadilah orang yang mengerti ilmu agama. Karena orang yang mengerti ilmu agama adalah sebab musabab kita mendapatkan ridhonya Allah SWT. Tapi kalau tidak, maka sulit sekali. Cukup satu landasannya yang hendaknya kita berpikir bersama-sama betapa pentingnya ilmu agama ini. Alhamdulillah, salah satu contoh, lihat bagaimana masyarakat Indonesia ini masih tetap tunduk kepada pemerintah. Bagaimanapun yang terjadi tetap tunduk kepada pemerintah, karena ilmunya Nabi yang disebarkan kepada masyarakat. Mereka para ulama yang menunjang ulama semacam itu, ilmunya siapa? Ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga selama, sebagaimana kata Gus Nusron tadi, selama ulama dan umara terus berjalan sama-sama, maka insya Allah masyarakat itu akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau sudah dilupakan ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana dia akan menjalani kehidupan yang sangat sulit ini. Sehingga lihat bagaimana mudahnya orang ketika sudah terselubung, ketika sudah terbelit dengan masalah yang sulit, akhirnya dia pinjol. Padahal dia tahu pinjol ini sesuatu yang membahayakan, bukan secara agama saja, secara sosial dampaknya sangat besar dan sebagainya, apalagi tahu dosanya. Apa kata Nabi SAW di dalam hadisnya? Ar-riba bid'un wasab'una baba wa adnahu mithil ayyatiya rajulu ummah. Yang artinya riba itu banyak macamnya, tapi paling sedikitnya dosa riba ini sama seperti orang yang berzina sama ibunya sendiri, kata Nabi Muhammad. Hanya gara-gara terlilit sedikit masalah kemudian dia mau melaksanakan itu, uang sedikit dia dapatkan tapi dia dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh ketika orang itu tidak punya ilmu agama, semacam ini kejadiannya. Alhamdulillah saya masih teringat salah satu didikan yang paling ampuh yang saya sekarang terapkan kepada anak-anak saya juga, dan semoga mereka bisa melaksanakan sebagaimana ayah saya selalu menetapkan apa yang diajarkan kepada kita. Beliau katakan ada 4 ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi kesimpulan dari semua ajaran Nabi. Hendaknya kamu fokuskan kepada 4 ini. Jadikan PR dalam kehidupanmu. Apa itu? Yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik dari satu orang pun. Subhanallah. Ketika saya punya abah berkata begini, saya tanya, Bi, walaupun dari orang kafir, walaupun dari orang fasik, walaupun. Kenapa? Rasulullah SAW telah bersabda, fa innal a'mala kullaha bi khawatimiha. Setiap orang itu amalnya tidak ditentukan pada saat sekarang atau pertengahan, tapi semuanya ditentukan pada akhirnya. Bagaimana kita baik atau tidak baik, nanti bagaimana. Kalau kita husnul khotimah, berarti kita orang baik. Tapi kalau kita tidak husnul khotimah, siapapun dia, mau orang alim, mau pejabat, mau pengusaha, siapapun dia, maka berarti dia bukan orang baik. Na'udzubillah. Yang kedua adalah jangan pernah benci kepada siapapun. Ini penting sekali. Mohon maaf, sekarang ini banyak yang lupa bahwasanya kebencian yang paling besar, yang paling utama itu datangnya bukan dari manusia, tapi dari setan. Sehingga mohon maaf, masa transisi ketika seorang kiai, seorang habib, pengasuh pesantren meninggal dunia, itu adalah masa yang paling sulit. Saya sendiri merasakannya.
Ketika seorang kiai meninggal dunia, kiai yang selama hidupnya menjadikan banyak orang itu sadar, banyak orang itu bertobat karenanya, setelah dia meninggal selesai sudah dendamnya setan? Tidak. Terus dendam, terus benci. Sehingga apa? Yang akan menjadi sasaran berikutnya adalah anak-anaknya. Bagaimana caranya supaya tidak akur? Bagaimana caranya supaya berebutan? Bagaimana caranya begini dan sebagainya? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwasanya ini loh didikan daripada ayahnya, kiai itu. Sehingga yang tadinya kiai itu dihormati, dimuliakan dan sebagainya, akhirnya luntur. Itu maksud daripada setan. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Apakah Nabi SAW yang menjadi manusia yang paling berguna yang pernah ada di alam semesta ini, setelah meninggal dunia, lalu kemudian iblis tidak dendam kepada Nabi Muhammad? Tidak, pasti dendam. Bagaimana cara melampiaskannya? Maka cara pelampiaskannya bagaimana supaya apa yang disampaikan Nabi Muhammad terkait anak cucunya semuanya tidak benar, sehingga anak cucunya dimusuhi dan dibenci dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Oleh karena itu maka di sini ayo jangan pernah benci kepada orang lain. Karena orang lain itu fungsinya cuma dua. Semua manusia fungsinya cuma dua. Yang pertama medianya Allah untuk menguji kita, dan yang kedua adalah saksinya Allah untuk kita atau atas kita. Yang ketiga adalah hendaknya kita ada sifat rahmat dalam hati kita. Selama masih ada sifat rahmat dalam hati kita, berarti kita masih mempunyai modal untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah kelak nanti di akhirat. Sehingga pantas kalau Nabi SAW memerintahkan kita, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cukup itu. Jadi selama kita melihat ada orang yang perlu belas kasih kita, kemudian kita kasihan di dalam hati kita, ya Allah orang tua masih kerja, ya Allah ini orang nggak punya, ya Allah ini anak yatim dan sebagainya, masih ada belas kasih walaupun kita tidak bisa membantu, itu sudah cukup. Tapi kalau sudah tidak ada belas kasih dalam hati kita, apalagi ada kebencian dalam hati kita kepada sesama muslim, apalagi pada sesama umatnya Nabi kita Muhammad SAW, takutnya kita tidak mendapatkan barokah. Lebih-lebih, mohon maaf, silahkan kita bicarakan orang yang masih hidup, silahkan. Tapi kalau yang sudah meninggal, apalagi aulia Allah, hati-hati, itu akan berdampak sangat cepat dalam kehidupannya sebelum dia meninggal dunia. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya diselamatkan berkat Imamain Al-Habar Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqih. Tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggal ke tempat ini kecuali Allah bukakan pintu hatinya dengan hati nuraninya, terbuka dengan ilmu dan makrifat insyaallah. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggal ke tempat ini kecuali semuanya berada di dalam hatinya Nabi Muhammad, dalam pandangannya Nabi Muhammad, termasuk yang selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala dalam hidupnya, selalu terjaga langkah-langkahnya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.